Jumpa lagi bersama saya Abdullah, saya pedagang cilok yang paling populer di dunia maupun di akhirat. Oke, seperti biasa saya akan berbagi cerita tentang kisah pengalaman hidup saya sendiri ya. Waktu saya merantau di kota Batam, saya sudah bekerja di perusahaannya, di PT ya, sebagai cleaning service atau office boy ya. Saya pada saat itu habis kontrak ya, habis kontrak. Nah, setelah habis kontrak saya tidak diperpanjang lagi. Katanya sama si bos diperpanjang selama 2 minggu, diliburkan dulu. Akhirnya selama 2 minggu saya diliburkan dulu, dan saya selama 2 minggu menganggur. Dan saya setiap makan, saya cari lauk, saya harus pergi ke laut untuk memancing cari ikan. Dari subuh saya cari ikan mancing sampai zuhur saya balik. Dan juga saya mencoba lagi siangnya jualan tas anak-anak yang dikasihkan kawan saya. Jadi pada saat saya mancing di laut ya kan, ya paling cukup buat makan untuk sehari. Hari ini dapat, hari ini juga habis ya, makan ikan laut hasil mancing ya. Karena pada saat itu saya menganggur selama 2 minggu ya di kota Batam, karena putus kontrak ya. Kata si bos nanti akan disambung lagi, diliburkan dulu. Jadi saya untuk bertahan hidup, jadi saya nyari ikan ke laut buat mancing. Kadang nyari keong laut kadang. Ada hal gila, hal konyol dan sangat geram ya kepada sapam penjaga laut ya. Sapam penjaga laut yang dia kebetulan menjaga mobil truk ya, menjaga mobil truk yang ada di pinggir laut seperti itu. Jadi bosnya ini orang Cina. Pada saat saya mau cari ikan, mau airnya surut, "Mas mau kemana?" "Saya mau cari ikan ke laut pak." "Oh gak boleh mas," katanya. "Hah? Gak boleh? Saya cari ikan gak boleh, saya buat makan pak." Saya bilang gak boleh mas. "Kenapa gak boleh?" Kata bosnya gak boleh, yang mancing di sini cari ikan di sini gak boleh, kecuali kalau yang jalan-jalan boleh. Udah gitu. "Kok gitu?" "Iya." "Emang alasannya kenapa?" "Aki mobil ini hilang, dicuri," bilang gitu. Saya bilang, yang mencuri kan harusnya yang disalahkan yang mencuri, bukan yang mencari ikan pak, yang harus disalahkan. Daripada saya harus maling, saya bilang kan, buat makan saya nggak mau maling, saya cari ikan, saya cari keong yang halal, saya bilang kan sama sapam penjaga laut. Sapam penjaga laut ini yang di kota Batam benar-benar jadi budak Cina asli. Sama orang kita aja sangat kejam sekali, serius. Padahal dia juga sholat juga kadang berjamaah bersama saya juga. Akan tetapi dia mengikuti perintah atasannya dari orang Cina. Nyari ikan aja ke laut, melewati di tempat parkiran mobil dia, itu gak boleh. Akhirnya saya bingung mau nyari ikan lewat mana lagi. Akhirnya dikasih tahu, jadi saya carikan kemana lautnya nih, tutup semua rumah warga situ. "Itu mas di sana pabrik tahu aja." "Di pabrik tahu ya?" "Iya." Rupanya di pabrik tahu juga sama, di portal tidak boleh motor lewat. Akan tetapi saya jalan kaki dan saya bertanya, "Permisi pak, saya mau menumpang mancing cari ikan." "Oh iya mas, lewat aja." Setiap hari saya ke pabrik tahu melewati mancing cari ikan. Habis sholat subuh saya mancing cari ikannya. Kadang lautnya
mau surut. Setelah mau surut saya mancing gitu. Kadang saya habis subuh itu menjelang siang lama banget gak dapat ikannya. Paling dapat saya ikan satu, dua, kadang empat, kadang lima. Seperti itu. Dari pagi nyampe jam 12 siang. Itulah kisah sedih saya. Kisah sedih saya pada saat nganggur di kota Batam. Saya menganggur di kota Batam selama 2 minggu. Dan saya bertahan hidup dengan cara mencari ikan, dengan cara mancing. Saya berusaha untuk mencari uang yang halal ya, tidak mencuri, tidak menipu orang, tidak. Saya berusaha untuk mencari makan, untuk mencari ikan di laut ya. Dan saya juga habis pulang dari mancing, habis sholat zuhur, terus saya mencoba untuk berdagang. Dan mendagang saya sambil membawa anak, dagang tas ya, seperti itu. Jadi saya pakai samak aja dijajarin tasnya. Saya jualan tas dari zuhur sampai asar, nggak laku. Selama saya 2 minggu jualan tas itu nggak laku, nggak ada yang beli. Ada orang lewat yang kasihan sama saya dan kasihan sama anak saya, dan dia memberikan uang 50.000. Mas, mohon maaf ya, ini bukannya menghina. Iya, kenapa Pak? Ini saya mau ngasih 50.000 ya, mohon terima ya, buat anak Bapak. Oh ya Pak, sih gak apa-apa gitu. Nanti saya bangunkan buat anak saya. Ini Mas, anaknya jangan di pinggir jalannya, nanti ada mobil lewat. Iya Pak, tapi anak saya nggak mau dikasih tahu di situ. Ya udah, nanti saya bilangin lah kalau sudah bangun lah. Saya juga tadinya bekerja di PT, cuman di habis kontrak gitu. Katanya sih dipanggil lagi nanti, nggak tahu kapan. Jadi selama 2 minggu saya itu bertahan hidup mencari ikan di laut, mancing, sama jualan tas yang gak laku, tapi malah dikasih duit sama orang 50.000 gitu. Jadi disitulah perjuangan saya hidup bersama anak istri saya untuk mencari ikan di laut ya. Karena saya berusaha untuk menunggu supaya bisa masuk ke PT lagi. Dan saya tidak mau bekerja di PT lain lagi karena sudah menjanjikan PT yang pertama akan memanggil saya kembali. Seperti itulah. Jadi inilah kisah pengalaman hidup saya ya sewaktu saya nganggur di kota Batam, dan saya hanya bertahan dengan mencari ikan di laut, mencari keong laut untuk dimakan sehari-hari. Saya berusaha untuk mencari uang halal ya di kota Batam, walaupun posisi saya pada saat itu menganggur. Saya tidak pernah putus asa, saya tidak pernah ya untuk mencuri atau apalagi menipu orang hanya demi mulut, perut ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi untuk video saya yang berikut.